Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siang hari ini sebenarnya saya sudah di kampus ya. Tapi karena teman-teman sudah pulang, jadi terpaksa harus tetap ada pertemuan. Nanti kita kaji eh, beberapa materi yang minggu lalu sempat tertunda karena libur apa namanya pas pra dan pasca Idul Fitri ya. Sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak hadir siapa ini? Anissa Rezeki, Hadiroh. Anissa Tulalimas, Hadiroh. Audia, nggak ada. Nama Zoom-nya diberi namanya. Nggak ada ya Audia. Debbie, Debbie tidak ada. Aizal, Hadiroh. Fitria Agustin, Hadiroh. Musimatul, nggak ada. Gaida, Hadir Pak Putih hadir. Gaida tidak ada. Hadiroh. Indah, Hadiroh. Hadiroh. Indah hadiroh. Kansa, Hadiroh. Miftahul Rosidah, Hadiroh. Muhammad Nurul Iqbal, nggak ada. Ratnasari, Hadiroh Pak. Sufi, Hadir. Tri Nadia, Hadir Pak. Hadiroh Pak. Zahra. Hadir Pak. Hadir. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai, saya selaku pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika ada salah selama hampir satu semester ini ya. Mungkin banyak salah dari ucapan, tindakan atau yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada salah, sudah saya maafkan seperti itu. Nah, oke, untuk kali ini, kemarin tugas UTS-nya adalah lebih ke keterampilan menulis ya, yang bahasa Indonesia. Tapi yang bahasa Indonesia MISD kan penyusunan perencanaan pembelajaran yang kurikulum 2013. Adapun hari ini nanti kita akan kaji RPP kurikulum Merdeka yang disebut modul ajar ya, bukan RPP, hanya beda nama saja. Tapi secara substansi ada yang berbeda. Minggu-minggu yang lalu sudah kita sedikit singgung terkait dengan beberapa aspek itu. Nah, kemarin yang dimuat di Tribun siapa jadinya? Satu orang toh ya? Pak Anissa Rezeki. Mbak Celi. Anissa Rezeki ya. Ya nanti tinggal yang lain menyusul. Saya beri waktu kalau sampai akhir UAS ada yang bisa tembus di koran cetak, utamanya Tribun, nanti dapat bonus nilai A gitu ya. Sudah janji di awal semester itu. Semoga saja Pak. Amin Pak. Amin. Kami nggak pernah nulis ngirim ya nggak dimuat. Nanti tanya sama Anissa itu, Anissa Rezeki itu apa kemarin kok bisa dimuat itu ceritanya bagaimana ya? Dapat honor kan itu, Anissa? Sudah ditransfer belum? Nggih. Berapa juta?
ya itu bonus saja ya. Yang penting teman-teman nanti kalau sudah pernah dimuat itu akan lebih mudah ketika nanti mau mengirim lagi ya. Oke, itu untuk prakata. Kita ke syakat. Jadi kalau sesuai syakat itu materi kita masih tentang konsep dan praktik pembelajaran. Yang ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini hanya mereview mengingat kembali saja. Jadi secara umum dalam pembelajaran itu ada dua aspek ya. Setelah kita beberapa pertemuan mengkaji kurikulum 2013 dan telah kurikulum Merdeka yang dari KD menjadi capaian pembelajaran ada fase A, B, C. Nanti kita akan review untuk bekal teman-teman ketika nanti menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Dan harapannya nanti yang dipraktikkan setelah pertemuan ini selesai atau besok minggu-minggu depan adalah yang kurikulum Merdeka. Ini nanti peer teaching saya buatkan apa namanya penilaian sendiri. Nanti teman-teman yang menilai sesama ya, bukan saya ya. Nah, oke. Jadi secara umum alur dalam pembelajaran kita sudah memiliki bekal kurikulum. Nah, nanti pembelajaran ini mengarah kepada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi kalau ditanya tujuan pendidikan kan umum ya. Ada tujuan pembelajaran secara sempit, nanti ada tujuan per materi atau per KIKD atau per CP kalau di dalam apa namanya kurikulum Merdeka, tujuan instruksional, tujuan pendidikan nasional, tujuan kurikulum. Jadi luas kalau tujuan pendidikan itu. Konsep dasarnya ini sudah saya sampaikan ya. Ada ajar, kata dasarnya prosesnya pengajaran, subjeknya pengajar, objeknya adalah pelajar ya. Kalau kata dasar belajar itu prosesnya namanya pembelajaran. Atau yang lain namanya eh, membelajarkan ya. Kalau mengajar itu kata dasar ajar. Kalau subjeknya namanya pembelajar, objeknya namanya pembelajar sama. Maka ada istilah pembelajar sepanjang hayat itu posisinya belajar bukan ajar dan mengajar. Kalau didik, kata dasarnya didik, prosesnya pendidikan secara luas, subjeknya namanya pendidik, objeknya sesuai Undang-Undang Sisdiknas namanya peserta didik. Dan proses secara sempit di luar kata ini adalah mendidik ya. Nah, kenapa selama ini kata dasar pengajaran itu disalahpahami sebagai pembelajaran? Ini dua kata yang berbeda dan substansinya pun berbeda ya. Kalau mengajar itu satu arah konsepnya ya. Teacher center learning, guru menjadi pusat. Tapi kalau membelajarkan, nah itu kan kemarin ya. Membuat siswa belajar, membuat peserta didik belajar, membuat pembelajar belajar. Posisinya sama antara guru dengan peserta didik itu sama-sama pembelajar. Siswa dan guru sama-sama pembelajar. Ya. Maka inilah yang harus dipakai. Makanya saya menulis buku Guru Dilarang Mengajar itu sebenarnya jawabannya harusnya ya tidak hanya mengajar, tapi membelajarkan. Nah, artinya kalau membelajarkan itu membuat peserta didik belajar dimanapun, kapanpun, dengan kondisi apapun. Jadi ini secara substansinya ya konsep dasar tentang pembelajaran ya, biar tidak salah paham. Tapi di Indonesia salah kaprah ini banyak sekali yang nggak paham konsep ini. Jadi sebelum teman-teman mendoktrin diri sebagai calon guru, pendidik, peserta apa eh, pendidik, pembelajar atau pengajar itu harus mempunyai yang namanya paradigma para tekenis ya. Sudah pernah saya sampaikan. Ini tidak ada di Google, coba diklik, paling muncul tulisan saya itu. Ini saya dapat dari salah satu guru besar yang pernah kuliah di IKIP di Finland ya. IKIP-nya Finland lah gitu lah. Nah, paradigma para tekenis ini paradigma siap ya. Kalau teman-teman belum siap menjadi guru, ini ya berat. Nanti Anda tidak tahu menjadi guru itu ya hanya tugas ngajar, pulang, dapat gaji, tidak ada nilai yang dipegang. Ya, makanya menjadi pendidik itu panggilan jiwa ya, panggilan hati, panggilan suci. Anda kalau belajar adabul alim wal muta'alim itu lebih rinci bagaimana adabnya guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, guru terhadap apa namanya kitab dan surat itu sudah ada dan sudah dijelaskan pula saya Zanuji di Ta'limul Muta'alim itu saya kira sudah
apa anak-anak pesantren sudah paham itu ya. Oke, ini pembelajaran hanya mereview saja. Sekarang secara perbedaan ya antara pembelajaran dengan hal-hal teknis. Kalau secara konseptual itu pendekatan dan model. Jadi model dan pendekatan itu secara konsep saja. Misalnya pendekatan saintifik, dia ada sintaknya, sama seperti model. Model STAD ada sintaknya, urut-urutannya ya, sintakmatisnya. Tetapi kalau secara teknis atau implementatif itu ya metode, strategi, teknik, kiat, media maupun alat pembelajaran. Jadi ini saya kira sudah clear, sudah kita jelaskan beberapa kali, sekali ya di pertemuan kemarin dan nanti menjadi dasar teman-teman ketika mau menerapkan apa model pembelajaran yang Anda gunakan dalam kurikulum Merdeka materi, misalnya menyimak dengan tepat, misalnya, atau membaca permulaan, atau menulis tingkat lanjut. Nah, ini harus harus dipilih nanti. Dan untuk keterampilan berbahasa di kurikulum Merdeka kan ditambah menyimak dan memirsa. Ini juga ada model pembelajaran tersendiri. Nah, ini kalau Anda baca serius, kaji serius dari beberapa artikel di jurnal, buku-buku maupun sumber-sumber literatur ilmiah yang lain, ini bisa menjadi inspirasi dalam membuat skripsi nanti atau tugas akhir non skripsi. Jadi nggak usah bingung-bingung nanti cari masalahnya sekarang aja. Kalau cari masalahnya mau menjelang proposal ya nggak dapat masalah. Justru momentum kuliah ini Anda harus banyak mencari ide masalah ilmiah yang bisa Anda cicil sebagai tugas akhir skripsi maupun non skripsi. Oke ya, ini secara umum sudah kita diskusikan. Nah, ini beberapa aspek terkait dengan konsep ya, definisi bahwa pendekatan approach itu sebenarnya dimulai dari yang namanya paradigm ya, paradigma, cara memulai sesuatu khususnya dalam pembelajaran. Kalau dalam konteks ini berarti learning approach ya, pendekatan pembelajaran tidak hanya teaching ya, tapi learning kan. Teaching and learning kalau CTL itu ya. Cara memulai pembelajaran. Makanya tadi sebelum memulai pembelajaran, Anda sendiri sebagai calon pendidik, guru, saya misalnya itu harus punya paradigma para tekenis tadi. Saya itu harus siap. Kalau nggak siap ya nggak mungkin ngajari ya wis ora ikhlas, nesu-nesu ya toh, ora sabar misalnya. Nah, tentu nanti dengan menghadapi mahasiswa, kalau dibandingkan menghadapi peserta didik jenjang MISD sampai SMA, Dikdasmen, ini berbeda. Ada yang namanya andragogi, itu pendidikan untuk orang dewasa, kayak di perguruan tinggi, kayak kita ini. Jadi teman-teman itu sudah membawa bekal masing-masing. Tetapi kan nanti teman-teman sebagai calon guru kelas MISD kan yang dihadapi itu siswa, peserta didik, saya ubelen, ngono kae toh. Nah ini berbeda dengan menghadapi sesama. Maka paradigmanya adalah pedagogi, pendidikan anak-anak. Beda dengan andragogi. Nanti ada heutagogi juga. Tapi Anda fokus di pedagogi saja. Karena itu sudah menjadi salah satu kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogi. Itu lengkap dari perencanaan sampai evaluasi ada di Undang-Undang Sidiknas juga standar nasional PPG. Kemudian contohnya ya, pendekatan saintifik ini diterapkan di kurikulum 2013 misalnya. Nah, ini saintifik ada sintaknya. Mulai dari apa? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. Kalau misalnya kurang dari satu, ini apakah bisa disebut saintifik? Ya tidak, karena dia satu kesatuan ya. Ini ada berapa? Lima ya, satu, dua, tiga, empat, lima lah. Jadi pendekatan pembelajaran saintifik ini lima yang satu, satu yang lima. Gampangannya gitu. Ya, ingat-ingat pokoknya. Ini contoh saja. Misalnya kemarin saya waktu ujian itu ada masukan kompetensi guru kan ada empat ya, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu tidak bisa dipecah-pecah atau hanya dikaji satu saja, karena itu empat yang satu, satu yang empat. Nah kalau model apa pendekatan pembelajaran saintifik ini kan ada lima, lima sintak ini ya urut-urutan. Ini artinya lima yang satu, satu yang lima. Itu ya paham ya kira-kira ya. Kemudian ada juga pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning, atau pendekatan kontekstual. Ada juga konstruktivisme, ada realisme, dan masih banyak lagi pendekatan-pendekatan yang Anda tidak perlu menguasai satu persatu, karena di dalam pembelajaran ini hanya memilih beberapa dan arah dari kurikulum itu berbeda. Kalau di kurikulum
2013 itu CTL, saintifik ya, karena ada tematik itu. Tapi sebagai guru kelas, Anda ya sedikit banyak harusnya tahu lah ya. Tidak harus mendalam, tapi minimal tahu. Nah, kemudian model. Kalau model itu lebih teknis lagi daripada namanya approach ya, pendekatan. Nah, kalau di model ini intinya dia sudah menjadi sebuah rangkaian ya, rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran. Intinya di situ. Misalnya contoh-contohnya ini ya, STAD, Discovery Learning, Inquiry Terbimbing, Problem Solving Learning, dan seterusnya. Ada Project Based Learning, Problem Based Learning, PBL, dan PJBL. Nah, di kurikulum Merdeka itu arah dari modelnya adalah PJBL. Lebih banyak diarahkan ke Project Based Learning, artinya pembelajaran berbasis project. Jadi kalau di dalam penerapan mata kuliah ini misalnya, mata kuliahnya itu kita arahkan Anda itu kuliah harus mampu membuat produk, tidak hanya menguasai konsep apa itu menyimak, apa itu pembelajaran menulis, tidak hanya seperti itu. Itu hanya ranahnya, levelnya, hanya eh, mengetahui, memahami, itu level paling bawah, C1, C2 itu. Tapi kalau Anda kan minimal dalam level KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, S1 itu kan level 6, 7, S2 itu 7, 8, S3 yang paling tinggi itu 9. Paling minim adalah menganalisis, to analyze ya, atau to create, menciptakan. Nah, makanya teman-teman itu kita paksa, kita arahkan, kita paksa untuk menciptakan sesuatu produk. Apa produknya? Ya artikel populer, ada video yang berhak cipta, ada artikel ilmiah yang disubmit di jurnal. Jadi Anda kalau paham secara komprehensif ini tidak akan, wah kuliah kok angel ya, harus submit, harus nulis. Ya itu memang levelnya paling tinggi. Kalau hanya soalnya kalau UTS hanya jelaskan apa pengertian pembelajaran aktif ya itu ya nggak ada bedanya Anda dengan anak SMA gitu loh. Ya meskipun memang ada yang seperti itu tapi levelnya tuh bawah gitu. Tapi yang level yang Anda kan harus hot kan, higher order tinggi skill kan, tidak lot ya, lower order tinggi skill kan. Berpikir tingkat rendah kan tidak mungkin lah ya, atau middle lah ya. Nah, kita paksa Anda itu sudah hot ya, higher order tinggi skill, bagaimana memiliki kemampuan, keterampilan, berpikir tingkat tinggi gitu loh. Tidak hanya berpikir, tapi sudah sampai ke tataran to create tadi, menciptakan sesuatu. Nah, oke, ini pengenalan saja. Nanti bisa Anda apa namanya perdalam. Ini contoh sintak dari model STAD ya. Jadi sintak model STAD ini dimulai dari presentasi, tujuan, dan motivasi. Pembagian grup belajar, ada tes dan kuis ya. Ini kalau kegiatan dalam timnya nanti diberikan misalnya kuis kata yang mengandung kata benda misalnya. Atau kata-kata tentang nama orang, nama hewan. Ini kan anak-anak SD sangat senang sekali kalau modelnya STAD ya. Nanti dibuat kartu kecil lah. Harapannya nanti ketika teman-teman peer teaching itu menemukan model-model yang seperti ini gitu loh. Kemudian penghargaan individual dan grup, evaluasi dan simpulan. Nah ini contoh yang model TPS ya. Berpikir, berpasangan, dan berbagi. Thinking, pairing, and sharing. Ini bisa Anda terapkan juga. Nanti bisa diperdalam. Kemudian metode sekarang. Nah, metode ini lebih teknis lagi daripada pendekatan dan model ya. Dia lebih teknis lah. Metode intinya cara, wasilah lah ya. Metode. Nah, contohnya apa? Ceramah, diskusi, demonstrasi itu maksudnya metode ya. Sosiodrama. Ini metode maksudnya, bukan model. Kadang ada yang menyebut pendekatan, ada yang menyebut model. Tetapi kalau saya membimbing tugas akhir, skripsi maupun non skripsi, yang penting ada rujukan ilmiahnya ya, baik buku atau artikel penelitian yang menyebut tokohnya siapa yang menemukan STAD gitu loh ya. Misalnya di Indonesia itu banyak PAIKEM ya, pembelajaran aktif, PA, I-nya itu inovatif, K-nya kreatif, E-nya apa? E-nya apa? Efektif, M-nya menyenangkan. PAIKEM. Nanti dikembangkan lagi. Kemarin apa? PAIKEM Gembrot misalnya. Gembrot itu singkatan gitu loh.
gemes dan apa gitu ya, berbobot misalnya itu. Dan ini bisa Anda teliti nanti ketika mau membuat tugas akhir. Tapi kalau penelitian pengembangan ini maksudnya R&D ya, tidak action research ataupun classroom action research. Oke, sekarang strategi. Kalau strategi itu lebih terencana, lebih terkonsep daripada metode. Metode ceramah kan kayak gini itu nggak usah direncanakan, ya metodenya ceramah gitu loh. Misalnya strategi pembelajaran ekspositori berbasis masalah ya. Ada peningkatan kemampuan berpikir, inquiry, pencarian ya atau the power of two misalnya dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini teknik. Teknik itu implementasi dari strategi atau metode. Lebih teknis lagi. Atau taktik kiat itu juga ada. Nah, sekarang ke media. Media itu alat bantu intinya. Ya, medianya apa? Tampak ada buku, film, video. Kalau LCD itu bukan media tapi alat ya. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ini macam-macam medianya dilihat dari perspektif tampilan ya, visual, audio, OHP ataupun yang motion media. Sekarang kan ada AI, artificial intelligence, bahkan berkembang namanya kita kemarin teman saya itu meneliti virtual laboratory ya. Jadi dia itu berbasis virtual tapi ada laboratorinya. Tapi ini untuk science ya, tidak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia bisa, misalnya Anda menggunakan yang suara artificial intelligence yang berbasis point notes ya, atau yang biasa disebut Mbah Google itu ya. Saya sering menggunakan itu ya, karena menjadi apa namanya kegiatan sehari-hari yang mengharuskan kita untuk menggunakan itu khususnya dalam proses mentranslate dalam berbahasa eh, Inggris maupun bahasa yang lain. Coba kita contohkan produk AI yang sering saya gunakan ya. Ini sederhana sebenarnya, tapi jarang sekali kita gunakan. This research-based community service aims to analyze the overview and media needs of Game Temanggung Library, GATL, in Madrasah Ibtidaiya in Temanggung Regency by applying a survey method with a cross-sectional survey type and in-depth interviews. The findings in this article refer to 10 criteria. First, 100% of MI in the assisted subjects do not have games for learning. Second, the reason for not having games is because there is no training, ignorance, and unfamiliarity with games. Third, there has never been training in making games in all MIS in the assisted subjects. Fourth, the condition of MI students in the assisted subjects in playing games, data obtained 60% MI. Oke, itu contoh penggunaan EE dalam pembelajaran ya atau dalam kegiatan yang kita lakukan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini media, kemudian ada lagi enggak? Media, ini media. Bentar, ini media ya. Nah, kalau alat ini ya, ada spidol, LCD, papan tulis, dan bahan sumber belajar. Bahan atau sumber belajar ini learning resource, ini banyak sekali. Bisa apa namanya website, bisa e-library, kamus, buku tercetak, bahan ajar, diktat, apalagi buku daras, banyak sekali ini. Tentu ini bisa kita gunakan dalam rangka apa namanya eh, mempermudah dalam proses pembelajaran. Oke, ini yang terkait konsep dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, nunggu antrian sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau di dalam bahasa itu memang ada namanya pembelajaran khusus ya. Artinya khusus itu dalam pembelajaran bahasa itu tidak hanya pembelajaran bahasa secara umum seperti mata pelajaran yang lain. Karena di dalamnya ada 4, sekarang menjadi 6 keterampilan berbahasa. Nah, tentunya ini harus Anda kuasai, dimulai dari yang menyimak. Menyimak itu yang mendengarkan, menyimak, mendengarkan. Mendengar itu beda. Ini sudah kita perdalam di bahasa Indonesia. Kemudian membaca dan memirsa. Jadi yang memirsa ini kemampuan memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak visual dan atau audiovisual. Ini karena dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Kan anak-anak hari ini intensitas menggunakan video untuk pembelajaran itu kan luar biasa ya. Seperti penggunaan YouTube misalnya. Nah, itu harus dipahami di dalam keterampilan berbahasa, tidak hanya keterampilan non bahasa. Nah, maka nanti teman-teman ketika sering melihat anak-anak atau Anda sendiri budayanya adalah menonton. Nah, itu kan penonton itu ya pemirsa itu, ya. Para pemirsa, nah itu sebenarnya mengarah kepada keterampilan yang ke era digital lah kira-kira ya. Nah, ini harus Anda kuasai juga ketika nanti akan memetakan keterampilan-keterampilan di dalam berbahasa. Membaca pun tidak kalah penting ya, karena ini tidak hanya memahami, memaknai, tapi juga menginterpretasi dan merefleksi teks ya. Jadi membaca di sini dibatasi pada teks ya. Kemudian kalau membaca pikiran itu wis wilayah psikologi dan seterusnya itu lain masalah ya. Nah, pemirsa ini hanya dibatasi pada sajian cetak, visual dan atau audiovisual. Nah, ini ada untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan dan potensi siswa. Itu secara konsepnya seperti itu. Kemudian ada keterampilan berbicara dan mempresentasikan. Kalau dulu hanya berbicara, keterampilan public speaking lah ya. Anda kan mau nggak mau calon guru ya public speaking ini menjadi penting. Masuk guru nggak iso ngomong itu parah we ya. Apalagi bahasa Indonesia ini wajib hukumnya untuk menguasai keterampilan berbicara. Tidak hanya berbicara sendiri, tapi berbicara di depan publik. Anak-anak itu kan publik ya. Gimana eh, proses berbicara ini enak didengar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lirih ya, tidak terlalu keras kayak membentak-bentak, tapi juga ada seni guyonnya, tidak kaku gitu loh ya. Bagi anak-anak yo paling nggak modal suara itu harus keras ya, anak-anak loh ya. Apalagi isu-isu rame ngono kae lah. Ini repot kalau kita terhambat di dalam menguasai keterampilan berbicara. Nah, kemudian mempresentasikan. Nah, ini yang paling pokok adalah ini. Memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih akurat bertanggung jawab dengan mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan atau pernyataan. Jadi ketika anak-anak ditanya terus menjawab, nah itu Anda menanggapi, itu bagian dari keterampilan mempresentasikan. Dan ini juga erat kaitannya dengan media visual, digital, audio ataupun audiovisual. Banyak sekali rinciannya ya. Oke, yang terakhir adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis itu juga susah-susah berat karena tidak hanya soal apa namanya Anda melihat teks terus Anda tulis salin ulang itu namanya menyalin ya, bukan menulis ya. Kalau menulis itu ya ini menyampaikan gagasan, tanggapan dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih akurat bertanggung jawab dan seterusnya. Ya kayak ada proses menulis artikel itulah. Kan ada punya ide gagasan, wacana ataupun istilahnya apa? Inovasi ataupun pendapat, opini. Nah, itu menulis. Kalau hanya salin tempel apa ini pendapat orang Anda kutip itu belum menulis yang sebenarnya ya. Karena menulis yang sebenarnya itu ya sudah tahap menyampaikan gagasan.
tanggapan, perasaan termasuk loh. Nah, kalau perasaan ini tidak diakomodir lah, bagaimana nulis cerpen, menulis puisi, menulis sastra. Menulis sastra kan tidak hanya soal gagasan, ya, tapi bagaimana menyampaikan perasaan itu ke dalam bahasa yang indah, ada pesan, ada intrinsik maupun ekstrinsik ya, yang disampaikan kepada pembaca. Nah, inilah pentingnya kenapa anak-anak juga harus diajarkan untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu menulis ini. Karena banyak orang melakukan plagiasi, itu juga bukti bahwa menulis itu susah. Ya. Kalau hanya menyalin ya gampang kan, salin tempel, copy paste itu sangat gampang. Tapi kalau menyampaikan gagasan, gagasannya ide Anda murni, tidak plagiat dari diri sendiri, nah itu keterampilan menulis. Oke ya, ini tambahan 4 keterampilan berbahasa khususnya yang kurikulum Merdeka. Sekarang kita menyajikan yang CP ya, capaian pembelajaran yang untuk bahasa Indonesia. Jadi ini nanti materi saya kirim di Google Drive, belum saya kirim semua kayaknya ya. Ini yang CP untuk sebagai bahan teman-teman ketika nanti melihat khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada rasionalnya di sini dijelaskan ya. Jadi ada literasi dan seterusnya. Ada pedagogi genre juga. Nah, ini yang paling pokok, rasional ya. Dan ini harus nyambung dengan profil pelajar Pancasila memang. Jadi komponennya ada literasi, di situ ada genre teks ya, ada ruang lingkupnya bahasa dan sastra, di situ ada tadi ya keterampilan membaca, menyimak, menulis, berbicara, mempresentasikan seperti itu. Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kemudian ada karakteristiknya, di sini ada semua. Nah, nanti kita mengenal yang namanya fase-fase itu. Areanya ini ya, keterampilan reseptifnya itu menyimak dan membaca serta memirsa. Reseptif itu keterampilan ataupun kemampuan dalam menerima ya. Anda mau nyimak kan menerima sesuatu kan, informasi, pengetahuan, data ya. Anda membaca pun sama. Tapi kalau Anda mengungkapkan, menyampaikan gagasan misalnya, pendapat, itu ya melalui berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Makanya kegiatan menulis itu kegiatan produktif ya. Karena di situ ada proses mengkreasi. Nah, deskripsinya ini tadi sudah kita singgung. Nah, ini Anda paling nggak harus menguasai fase A. Fase A ini untuk kelas 1 dan 2 SDMI atau program paket A. Nanti ada TP dan ATP-nya nanti saya jelaskan. Di sini dijelaskan. Kemudian fase B itu kelas 3 dan 4. Levelnya naik gitu loh. Kalau dulu kan enggak ada fase-fase gitu loh. Nah, kemudian fase C kelas 5, 6. Kalau fase D itu sudah SMP ya. Oke, ini kita mengenal CP dan fase. Sekarang kita ATP ya. Ini contoh saya kumpulkan tapi kurang besar kayaknya ini. Nah, ini misalnya ATP yang alur tujuan dan pembelajaran ATP itu. Ini yang untuk CP misalnya menyimak pelajar mampu bla 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 ya. Di sini nanti ada kelas 1. ATP-nya apa? Pelajar memahami dan dapat mempraktikkan instruksi lisan. Ini kelas 1, kelas 2. Kemudian yang membaca dan memirsa ada di sini ya, kelas 1, 2. Kemudian yang berbicara mempresentasikan kelas 1, 2 ada. Menulis pun ada kelas 1, 2. Nah, perkiraan jumlah jamnya sudah ada di sini. Kata atau frasa kuncinya juga sudah ada. Profil pelajar Pancasilanya sudah ada di sini. Misalnya beriman dan bertakwa pada Tuhan. Melalui merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Sudah ada semua. Bernalar kritis, kebinekaan global, ya, kreatif, bergotong royong, sudah ada semua. Besariumnya juga sudah ada, baik itu anggota badan, anggota tubuh ya. Terus ini yang fase 1 yang simpulannya, ATP-nya. 1, 2 menyimak, pelajar memahami bla 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 bla. Ini nanti dimasukkan ke dalam modul ajar ya. Oke. Kemudian yang kelas
fase C. Nanti yang kurang fasenya saya kirim ya. Karena kan harus Anda memilih kelas 1, 2, 3, kelas dasar dan kelas tinggi 4, 5, 6. Ini ya. Sama secara konsep. Ini yang bahasa Indonesia saja. Saya nggak punya yang lain, nanti kita lihatkan. Oke, ini yang tinggal disalin tempel aja kalau ini bisa lah. Karena kita contohkan yang perangkat modul ajar yang bahasa Indonesia kemarin ini ya. Kelihatan lengkap nggak ini? Halo, kelihatan lengkap nggak ini? Kelihatan tak? Kelihatan, Pak. Sudah full ya ini ya. Nah, nanti silakan setelah ini Anda wajib membuat bahan ajar, modul ajar yang kelas dasar atau kelas tinggi. Misalnya ini bahan ajar bahasa Indonesia fase B kelas 4. Materinya kalimat transitif dan intransitif. Kemarin sudah ini ya. Nah, CP-nya ini peserta didik mampu memahami pesan dan informasi bla bla bla. Tujuan pembelajarannya ini C4. Melalui kegiatan membaca teks tak muat lagi siswa mampu menganalisis. Nah, siswa aja sudah menganalisis lah ya, kelas 4 Pak ya. Melalui kegiatan permainan word wall, siswa mampu memilih kalimat intransitif dan seterusnya. Ini yang C4, C6-nya ini. Nah, ini tujuannya. Kemudian materinya apa? Nah, ini bacaannya. Tak muat lagi bahasanya. Apa materinya? Silakan nanti Anda bisa menggunakan materi-materi yang lain ya. Ini lanjutannya. Nah, terus penjelasan kalimat transitif adalah bla 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 bla. Terus contohnya. Dibuat seperti ini tidak apa-apa, didesain lebih bagus ya. Ini pakai Canva. Terus contoh kalimat transitif, contoh kalimat intransitif. Gigi bingung. Lala mulai marah. Medianya ada video. Kalau tidak bisa buat, silakan pakai video di YouTube dengan menyertakan sumber. Ya, kalau Anda nggak mampu buat sendiri atau lama, nanti disertakan screenshot dan URL-nya boleh. Papan ini, misalnya nanti dibentuk digunting-gunting, ada saya berteriak membawa bla bla bla. Nanti yang membentuk kalimat transitif mana, yang intransitif yang mana misalnya. Nah, ini yang game menggunakan platform Wordwall. Ini gratis, bisa Anda gunakan. Kemarin juga pengabdian kami juga menggunakan platform Wordwall ya. Nanti ada di multimedia lah. Mata kuliah multimedia nanti akan diajarkan ini. Nah, ini yang LKPD ya, lembar kerja peserta didik, materi kalimat transitif dan intransitif fase B kelas 4. Jadi nanti ada misalnya kelas 1. Kelas 1 berarti fase A, kelas 2 fase A. Kalau kelas 3, 4 fase B, kelas 5, 6 fase C gitu ya. Harus hafal ini. Tujuan pembelajarannya tadi sudah ada, petunjuknya ini sudah lengkap. Ini ada pemilihan gambar, nanti ada cerita, judulnya apa, kalimat transitif mana, intransif mana, simpulannya mana. Ini kelompok anggota. Ini bisa menggunakan model project based learning tadi bisa karena ada berkelompok dan ada projectnya. Nah, ini proyek penilaiannya. Kalau 4 sangat baik, nilai 3 itu baik, nilai 2 itu cukup, 1 kurang. Kan jelas ya. Mampu menulis cerita. Misalnya nanti Anda bisa ganti. Mampu berbicara huruf vokal dengan jelas. A, I, U, E, O dengan jelas misalnya. Itu jelas ya. Nah, nanti instrumen penilaiannya ini, fase B-nya ini. Nilai afektifnya, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini yang paling penting adalah asesmen diagnostiknya. Jadi ya, asesmen diagnostik ini di awal ya. Jadi nanti Anda bisa menyuguhkan bacaan misalnya. Guru menyediakan cerita pendek, kemudian siswa menganalisis dan menuliskan 5 kalimat beserta pola kalimatnya. Misalnya kalimat butuh pendampingan itu terjawab 1, 2 kalimat sesuai. Hanya posisi anak itu butuh pendampingan yang misalnya dia tidak mampu
apa namanya menuliskan 2 kalimat. Nah, kalau terjawab 1 2 kalimat sesuai berarti kan butuh pendampingan. Kalau mampu menjawab 5 sesuai itu berarti mahir. Jadi asesmen diagnostik ini di awal ya, di awal pembelajaran. Misalnya nanti siswa disuruh menulis nama wisata di Temanggung sebanyak 5 misalnya. Kalau tidak bisa berarti ya butuh pendampingan. Ini sesuai ini ya kategorinya ya. Mahir itu kalau 5, cakap itu 4, berkembang itu 2. Kalau 1 sampai 2 itu butuh pendampingan. Ya. Nah, ini ada cerita tadi ya, singa dan tikus. Nanti bebas ceritanya ada apa. Nah, penilaian kognitifnya jelas melalui kegiatan tadi ya, tujuan pembelajaran ini. Ini yang asesmen sumatif kemarin sudah kita jelaskan ya. Apa itu sumatif? Apalagi satunya masih ingat ada? Ada yang ingat? Pada gak ingat mesti ini. Ada asesmen for learning, as learning dan ini ingat pada masih ingat dah? Halo? Lali-lali. Nanti harus diingat-ingat lagi ya. Konsep materinya sudah jelas. Ada asesmen for learning, as learning, dan of learning. Ini harus diingat-ingat ya. Ini soalnya juga ada. Tak muat lagi tadi ya. Nah, lembar pengerjaannya sudah jelas. Ada kunci jawabannya. Sudah selesai. Ini contoh yang bahasa Indonesia. Ada pula contoh yang lain ya. Ini juga ada versi lain. Tapi kira-kira formatnya seperti itu. Sederhana kok. Ini yang PPKN ya. Nah, penyusunnya siapa, namanya. Ini tapi nggak didesain. Kalau tadi kan didesain ya. Alokasi waktu, kompetensi awal. Kompetensi awal ini ya tadi seperti asesmen diagnostik ya. Profil pelajar Pancasilanya apa saja di dalam materi itu, sarprasnya apa saja, yang alat tadi ya, alat pembelajaran ini tadi ya kita sudah jelaskan ya. Laptop, LCD itu alat. Sumber belajarnya apa? Kalau ada buku ya buku. Kemudian targetnya apa saja? Ini berpikir tingkat tinggi. Jumlah peserta didik, model pembelajarannya ini ya, karena ini kemarin masih PJJ. Nah, KI-nya fase A, misalnya yang ini ada di ATP tadi ya, ATP dan TP dan di CP itu ada. Ini yang Pancasila ya. Terus pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, hampir sama sebenarnya kok. Cuman hanya apa namanya penyajian dan nomenklaturnya aja agak beda. Terus kegiatan refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, penilaiannya. Ini tadi rumusnya juga sudah ada pedoman scoringnya ya. Terus ini tabel penilaian materi yang pengetahuan bernegara ya dan dimensi profil bernalar kritis. Ini contoh saja yang PPKN. Nah, ini contoh. Ini juga ada lagi. Nah, ini kalau ini didesain ya. Nama siapa, sekolah, dan seterusnya. Oke, saya kira itu contoh saja. Nanti segala bahan saya kirim. Teman-teman tinggal menyesuaikan, tidak apa namanya, eh, tidak kebingungan ketika akan menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Silakan jika ada pertanyaan, kita lihat siakat dulu ya. Minggu depan materinya apa? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup, Pak. Oke, ini kita masih punya waktu sampai 30 Mei. Masih 1 bulan lah ya. Tapi waktu itu nanti kita maksimalkan teman-teman 1 kali pertemuan itu yang belum presentasikan makalahnya nanti ada yang belum presentasi makalahnya ada yang belum
Sudah semua atau belum? Ada yang belum, Pak. Berapa kelompok? Berapa kelompok yang belum? Sebentar, Pak. Kalau nggak 3 ya 4. Ini aja. Minggu depan kelompoknya diselesaikan aja. Satu kali pertemuan itu untuk full presentasi makalah ya. Nanti kita mulai lagi itu 9 Mei. Eh, 9 Mei itu agendanya menyelesaikan makalah. 16, 23, 30 itu nanti maju peer teaching. Nanti saya buatkan instrumennya untuk penilaian ke teman-teman masing-masing. Indikatornya ya. Tapi kan kemarin kita sepakati teman-teman sendiri yang buat ya, yang lewat Google Form. Nanti hasilnya dikirim ke saya. Misalnya siapa ini? Miftahul Rosida buat sendiri. Nanti ketika mau maju dikirim ke grup dan teman-teman lain yang menilai gitu loh ya. Jadi kita berlatih objektif dan jujur. Nanti hasilnya dikirim ke saya. Seperti itu ya. Nanti untuk apa namanya tugas UASnya adalah modul ajar kurikulum merdeka. Tapi kalau tidak nyanda, ya tetap peer teachingnya menggunakan kurikulum 2013. Tapi kalau Anda mampu menyusun modul ajar kurikulum merdeka dan mempresentasikannya di peer teaching, lah nanti ada nilai tambahan. Tapi kalau tidak bisa memenuhi ya sudah, yang kurikulum 2013 saja yang Anda apa namanya gunakan sebagai praktik peer teachingnya nanti. Begitu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kira-kira cukup ya pertemuan kita siang hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa semua kelompok maju menghabiskan makalah tanggal 16. Nanti kita sudah mulai peer teaching. Kalau misalnya ada libur atau apa, tetap nanti peer teachingnya bisa lewat video dan Anda kirim form penilaian di grup dan video pembelajarannya. Boleh praktiknya bergantian gitu kalau nggak ada muridnya karena harusnya memang micro teaching ya pembelajaran kecil yang murid bener gitu loh. Tapi karena kelas MI kita di MI LPIS belum banyak, baru satu angkatan ya belum bisa. Kalau ada MI yang berkenan untuk dijadikan micro teaching boleh, tapi kalau sementara peer teaching aja, Anda pembelajaran sesama teman tidak masalah gitu ya. Oke, demikian jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sip, Pak. Ya.